إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, setulus-tulusnya atas nikmat dan kurnia Allah yang sampai hari ini Allah masih menganugerahi kepada kita keimanan dan juga kemampuan kita melaksanakan ibadah puasa di hari terakhir hari ini, dan di hari ini yang hari mulia ini kita dapat sholat Jumat berjamaah. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW karena atas diselahnya lah kita ada dalam kondisi yang ideal sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia di permukaan bumi ini. Kita harus sadar ketika Allah menyempurnakan agama ini dan meridai agama ini, agama Islam, al-yawma akmaltu lakum, Allah telah menyempurnakan bagi kamu ini dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah menyempurnakan nikmat itu berarti sesiapa yang berada dalam risalah Rasulullah SAW itu adalah umat yang ideal, umat yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersalawatlah kepada Rasulullah SAW atas anugerah Allah ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita senantiasa harus ada dalam jiwa kita rasa bahagia, rasa senang. Segala kesusahan yang kita hadapi tidak perlu menjadi susah, karena cukup menjadi senang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Cukuplah kesenangan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya tidak pantas kalau ada umat Nabi Muhammad yang meratapi kesusahan, penderitaan, kemiskinan. Tidak pantas. Karena apa? Cukup bagi dia, aku bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, inilah dengan bersalawat kita kepada Rasulullah SAW, moga kita tambah bahagia. Karena salawat itu kan ucapan kebahagiaan kepada Rasulullah.
Dan Allah juga mengucapkan ucapan kebahagiaan kepada Rasulullah dan menyeru kepada kita juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahmati Allah. Terlebih hari ini adalah harus kita sadari hari terakhir di bulan Ramadan untuk tahun 1447 Hijriah. Kita harus sadari, harus akui, tidak ada yang dapat memastikan dirinya dan orang lain untuk bertemu dengan Ramadan ke depan. Tidak ada, tidak bisa kita menjamin. Jangankan orang lain, diri kita sendiri nggak mampu kita jamin. Maka bagi seorang hamba Allah di hari-hari seperti ini, hamba yang sedang menuju mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang sangat syahdu bagi jiwanya. Hari yang akan meninggalkan seorang hamba. Besok hari Sabtu, Jumat ini akan meninggalkan kita sebentar lagi. Maka seseorang yang merasa ini adalah hari terakhir baginya, seorang hamba yang merasakan ini hari terakhir dengan kacamata keimanan, apa yang diharapkan di hari akhir ini? Tidak lain agar hari terakhir ini hari yang terindah dalam hidupnya bersama dengan Ramadan. Ya Allahnya ada edit salat yang paling khusyuk, salat Jumat paling khusyuknya ku salat uranya. Karena gua tintai tanya merempak dengan salat Jumat lagi untuk Ramadan ke. Sudah hari mulia, ada di bulan yang mulia, kemudian penuh dengan keberkahan, waktu Jumat, waktu yang dikabulkan doa, plus lagi ada bulan Ramadan dalamnya, dikabulkan juga doa, makbul doa di bulan Ramadan, berlipat-lipat fadilahnya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa hari ini sudah hilang kesadaran bahwa ini adalah hari terakhir. Yang teringat adalah besok Lebaran. Yang teringat besok Lebaran. Apa yang belum ada besok, kita sudah berfikir hari ini. Apa yang sudah kita lakukan dalam Ramadan, kita nggak lagi berfikir. Mestinya tidak seperti itu. Bersih lagi kita tilat pajuh busawu. Tilat pajuh busawu 5 menit ke pajuh busawu. 5 menit lagi makan sahur. Maka apa yang kita lakukan? Kita gabuk sedikitlah. Tabuk juga nak rupiah naik yang si akhir kaim sah. Hanjil dia tersama jauh. Buat bukan gabuk tanya. Nyo baca tu karap habis puasa. Nyo baca tu gabuk tanya. Apakah kita tamatkan Al-Quran? Apakah kita bersedekah? Sibuk kita dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita wujudkan di Ramadan ini. Mestinya begitulah. Jadi jangan biarkan Ramadan pergi tanpa kesan dalam jiwa kita. Harus ada kesan. Yang kejut baiknya katamat. Lado murung katamat gebet. Ilong katamat gebet. Yang nak boleh dalam Ramadan. Uranya nak boleh karena katamat. Sebenarnya kan tak boleh seperti itu. Justru karapnya tak karap dulu. Tak karap lagi lah. Bumbu baik, bumbu rempah. Ini adalah kesempatan terakhir. Apalagi nanti setelah, kalau ini kita tidak sadari, setelah Ramadan nanti mulai singa
Getanyo ka lalai dengan dunia kembali. Sudah lalai dengan dunia. Kacua tu. Semayang luhur katilat, asa katilat. Yo bagi yang najak Jumat, ulun tuan yakin tidak pernah meninggalkan solat. Saya yakin jamaah yang tetap dalam solat Jumat karena selalu mendengar khutbah Jumat, saya yakin tidak meninggalkan solat. Tapi orang yang berpuasa belum tentu ada solat. Saya tengok bahwa dalam bukber kemarin-kemarin dan dulu banyak orang tak solat, tapi dia puasa. Bukti dia puasa, dia bukber, dia buka puasa bersama. Maka Allah mengancam. Kalau ada orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya harapan lagi berjumpa dengan Allah. Getanya pakan teguh dalam ibadah kepada Allah. Karena ada harapan ingin jumpa dengan Allah. Itu aja sebenarnya. Pakan rana semayang hana prepe, taat rana. Ilo long percaya akan merempuk dengan Allah. Baik sampai lo macam merempuk dengan Allah. Allah hana ridha ke lo. Karena lun hana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa denganku. Ke kiamat hana perle tahu bayan surga gejuk oleh Allah. Hana mubayang pi hawa ke surga. Kita tidak terbayang indahnya surga yang harus kita ada obsesi untuk menggapainya. Biasa aja. Padahal Allah menceritakan surga itu sangat detil dalam Al-Quran. Tapi yang terbayang kitanya rumah baru, motor baru, baju baru, dan semua kehidupan dunia terbayang. Dulu pada masa Rasulullah ada seorang sahabat sedang ada dalam barisan berperang. Sedang ada dalam barisan untuk berperang. Tapi belum ada komando untuk bergerak. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, kapan kita bergerak? Saya tidak sabar lagi untuk menjemput syahid. Dan saya kepingin Allah menerima saya dalam surganya. Sebentar lagi, kata Rasulullah. Sebentar lagi, kata Rasulullah. Dia tidak sanggup menahan sebentar lagi itu. Setelah dia selesai makan satu kurma, ini kurma ini sangat lama saya punya. Saya akan punya dengan cepat dan saya akan maju. Maka ketika dia maju sendiri, Rasulullah bertanya, siapa itu Rasulullah yang tadi mengatakan bahwa satu kurma itu sangat lama dia nantikan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah orang dulu. Nyo cerita tentang neraka hanaya tu, cerita tentang surga han hawa tu. Biasa-biasa mantap. Bagi orang yang sudah berpuasa, sudah dilembutkan hati oleh Allah, itu tidak lagi seperti itu. Sudah mengharapkan berjumpa dengan Allah. Tapi kalau ini tidak ada, maka kembali penyakit lama. Waradu bil hayatid dunya, dan mereka senang dengan kehidupan dunia ini. Watma'annu biha, dan dia bersedap-sedap dengan kehidupan. Padahal puasa mengajarkan kita untuk tidak bersedap-sedap dengan kehidupan ini. Buka puasa, dia tanya, apakah dia itu lapar itu adalah sesuatu yang menyenangkan dunia kita? Tidak. Lapar itu bukan kesenangan. Tapi nyo kacau dulu. Sudah watma'annu biha, sudah bersedap-sedap lagi kita dengan dunia ini. Dan walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang tersebut mereka itu adalah orang-orang yang lalai akan ayat-ayat kami. Lalai ayat-ayat surga bunuh batai dijelaskan oleh Allah, hana hawa tapi neraka hanaya tapi lalai hati kita. Maka kita jangan rugi. Ramadan telah membentuk hati kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mengikis nafsu amarah kita.
Ramadan telah mengikis nafsu lawamah kita. Ramadan telah melahirkan nafsu mutmainnah kita. Hati kita yang mati dihidupkan oleh Ramadan. Banyak orang yang bertobat karena Ramadan. Itu adalah orang yang hatinya sebelumnya mati, hidup dia oleh Ramadan. Le orang yang mu'allaf, le orang yang taubat, le orang yang hijrah karena Ramadan. Lalu ada juga orang yang dulu tak tahan sepenuhnya. Kemayangna atagap pi gecok, gekeng-kegap pina, gemarakep pina, lidahnya berzikir juga ada, ngupat juga ada. Itulah nafsul lawamah. Dalam Ramadan dibentuk hati orang itu yang sakit tadi, itu qalbun marid. Hati yang sakit, hati yang diisi oleh nafsul lawamah, dibentuk oleh Ramadan. Tidak boleh ada ghibah, fitnah, dengki, iri, dibentuk oleh Ramadan. Kalau ada itu tak sah, tak ada pahala Ramadannya, tak ada pahala puasanya. Dibentuk oleh Ramadan. Menjelma kembali fitrah kita sebagai seorang insan, fitrah kita dengan nafsul mutmainnah. Dan itu harus menjadi obsesi kita semuanya. Dan itu adalah kemenangan besok hari bagi kita. Sesungguhnya seluruh ibadah yang kita kerjakan, termasuk puasa yang akan kita selesaikan ini, ujungnya adalah untuk menggapai satu peringkat nafsul mutmainnah. Dan itu adalah peringkat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa tenang jiwanya? Karena hatinya sudah qalbun salim. Hatinya sudah tenang. Kalau hati tak tenang, jiwa tak tenang. Kenapa qalbun salim? Karena dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang sangat indah sekali. Ketika Allah hendak menciptakan ikan, maka Allah minta izin kepada air untuk menempatkan ikan di air. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan tumbuhan, Allah minta izin kepada tanah supaya tumbuhan bisa tumbuh di tanah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh, menciptakan manusia, jasad kita ini, maka Allah tiupkan ruh kepada jasad ini supaya dia bisa hidup. Tadi air adalah tempatnya ikan, maka ikan akan mati tanpa air. Begitu pula tanah, tempatnya tumbuhan. Tanpa tanah, tumbuhan mati dia. Ruh itu dari Allah, yang Allah sematkan pada diri kita. Karena kalau tidak dekat dengan Allah, ruh yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ruh itu akan tersiksa dia di kehidupan dunia dan di akhirat. Ketika itu ada masuk ke jasad manusia, maka manusia juga akan mengalami kesakitan, kesusahan dan sebagainya. Karena apa? Karena dasar ruh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah. Maka ketika kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu kita itu sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak jauh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Di ujung ayat itu. Karena mereka itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Dia telah ridha kepada apa saja ketentuan yang Allah berikan. Ridha dia. Puasa ridha dia, salat dia ridai, seluruh ketentuan Allah yang disuruh dia ridai, yang dilarang dia ridai untuk dia tinggalkan. Maka Allah ridha kepadanya. Kunci mutmainnah, bismillah dia. Kunci nafsul mutmainnah adalah saat kita sudah ridha terhadap semua ketentuan Allah. Bukan hanya dari segi ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari semuanya kita ridha.
Dari takdir yang Allah berikan kepada kita, kita ridha. Saat kita ridha secara totalitas, apakah ridha meninggalkan segala larangan Allah? Apakah ridha kita melaksanakan perintah Allah? Apakah kita ridha menerima segala bentuk kehidupan yang Allah berikan kepada kita? Maka saat itu Allah ridha kepada kita. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Maka pantaslah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu bersama-sama dengan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Nyobuna cita-cita tamang surga. Harus ada. Terbayang sabi-sabi kehidupan dunia yang abadi lagi ke alam ayat bunuh. Jangan seperti itu. Apalagi kita sudah hidup dalam Ramadan. Moga manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wala maryadan illa syafaitah wala mautan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.